Bagaimana cara mengolah sampah-sampah ini? Apa yang bisa kita lakukan? Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Fantastis luar biasa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa agar semua kegiatan yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi inti, Ibu mau bertanya pada kalian. Pernahkah kalian melihat sampah di lingkungan rumah kalian? Jenis sampah apa saja yang pernah kalian temui? Apa yang kalian lakukan dengan sampah-sampah itu? Apakah kalian pernah mengolah sampah menjadi bahan yang berguna? Nah, berkaitan dengan jawaban kalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita memahami metode pengolahan sampah 3R beserta contohnya, memahami isi bacaan dengan membuat peta pikiran, dan pada akhirnya kita akan melakukan upaya pengolahan sampah sederhana secara mandiri. Bagaimana? Sudah siap belajar? Ibu minta kalian lebih disiplin lagi dalam pembelajaran. Kalian juga bisa mencatat hal-hal yang penting di buku kalian masing-masing. Ayo kita mulai belajar. Apa itu sampah? Ya, sampah adalah bahan sisa setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dibedakan menjadi 3 berdasarkan sumbernya, sifatnya, dan bentuknya. Manusia dapat menghasilkan 600 gram sampah per harinya. Itu hanya satu manusia. Bagaimana kalau semua orang? Itulah alasan terbesar mengapa manusia menjadi sumber terbesar penghasil sampah di bumi. Bagaimana kalau semua orang tidak peduli? Apa yang terjadi? Sampah dapat berdampak buruk terutama bagi kesehatan dan lingkungan. Dampak bagi kesehatan adalah munculnya berbagai macam penyakit seperti diare, kolera, jamur, demam berdarah, dan cacingan. Sampah juga dapat berdampak bagi lingkungan seperti banjir, pencemaran, kemacetan, dan gangguan estetika. Dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh sampah, kita perlu melakukan pengolahan sampah yang baik dan bijak. Salah satunya dengan metode 3R. 3R singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan yang menyebabkan sampah. Contohnya, dengan menggunakan kotak makan dan minuman sendiri, mengurangi kantong plastik dengan membawa keranjang belanja sendiri, serta mengurangi pembelian barang-barang yang tidak berguna. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih berguna. Contohnya, menggunakan bekas kaleng biskuit untuk pot tanaman, menggunakan bekas botol untuk pembibitan tanaman, serta menggunakan pakaian yang masih layak kita pakai ataupun menyumbangkannya. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Contohnya, menggunakan bekas botol untuk tempat pensil, membuat tudung saji dari botol bekas, dan membuat bingkai foto dari kardus dan cangkang telur. Metode 3R bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tidak percaya? Cobalah metode 3R mulai sekarang. Kalian bisa melakukan pengolahan sampah sederhana secara mandiri dengan
Bagaimana? Apakah kalian masih merasa kesulitan? Untuk mencari sifat para tokoh, kalian bisa melihatnya di dialog dan tindak tanduk yang dilakukan oleh para tokoh. Sedangkan untuk pesan moral, biasanya kalian bisa melihat di akhir cerita. Tulislah laporan kalian berupa peta pikiran secara sistematis dan menarik, karena itu merupakan suatu penilaian. Untuk bahan pembelajaran hari ini dan LKPD, kalian bisa mengunduhnya pada barcode yang Ibu berikan. Dan jangan lupa kalian harus mengirimkan hasil pekerjaan kalian berupa foto secara tepat waktu, karena itu juga salah satu penilaian. Nah anak-anak, sebagai akhir pembelajaran, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian telah melaksanakan proses pembelajaran secara disiplin dan antusias. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Bagian mana yang paling menyenangkan? Ataukah kalian merasa kesulitan tentang pembelajaran hari ini? Sampaikanlah kepada gurumu, kepada ibu. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang ibu berikan, kalian bisa mengerjakan kuis yang sangat menyenangkan yang telah ibu berikan. Caranya dengan menyekan barcode di WA Group. Tentunya setelah kalian mengerjakan semua tugas yang ada di LKPD. Nah anak-anak, sekianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.